Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semua amma ba'du, kita masih melanjutkan kitab kita tentang berkaitan dengan puasa Ramadan. Ya. Sekarang kita masuk ke bab zakat fitri, ya. Dimana kita setelah melakukan ibadah puasa Ramadan, kita diwajibkan membayar zakat fitri, ya, yang gunanya untuk menambal, ya, hal-hal kita yang kurang sempurna dalam melaksanakan ibadah Ramadan tersebut, ya. Hukum zakat fitri itu sendiri, setiap muslim baik budak, merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil atau orang dewasa wajib, ya, membayar zakat fitri setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Dan lebih utama jika dibayarkan sebelum keluar sholat Idul Fitri. Dan hal itu boleh dibayarkan 2 hari sebelum hari raya. Ya, ini menurut mazhab Hambali boleh mengeluarkan zakat setelah pertengahan bulan Ramadan. Jadi 15 hari puasa itu boleh dikeluarkan mazhab Hambali. Karena maksudnya untuk mempermudah, ya, panitia zakat tersebut menyalurkannya, ya. Pendapat ini lebih mempermudah khususnya bagi negara yang menanganinya yayasan-yayasan sosial, sehingga mempermudah mereka dalam mengumpulkan dan pembagiannya pada hari tersebut. Itu tujuannya, ya. Tapi lebih afdol sih, ya, sebelum menjelang hari raya, ya, atau di akhir Ramadan, atau 2 hari menjelang berakhirnya Ramadan, ya. Ya, tadi hadis berdasarkan hadis dari penegasan Ibnu Umar. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri, yaitu 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi budak atau orang yang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin, dan menyuruh agar ditunaikannya sebelum orang keluar dari sholat Idul Fitri, ya. Hadisnya muttafaqun alaihi, diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 1504, Imam Muslim nomor 984, Imam Abu Daud dalam sunannya nomor 1611, Imam At-Tirmizi dalam sunannya nomor 676, Imam An-Nasai dalam sunannya nomor 2501, dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor 1826. Ya. Sedangkan hikmah zakat fitri tersebut adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat fitri sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari kesia-siaan, rapat atau perkataan kotor, ya, dan sebagai pemberian
makan untuk para fakir miskin agar mereka tidak meminta-minta pada hari Idul Fitri dan ikut bergembira bersama orang-orang yang berkecukupan. Ya, tuh. Jadi hikmah zakat fitri itu adalah untuk membersihkan ya atau menyucikan puasa kita yang kurang sempurna ya, yang sering sia-sia misalnya nonton TV berkata kotor atau gibah ya gitu. Juga untuk menggembirakan orang-orang fakir miskin ya. Dalilnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan ya, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan atau perkataan kotor ya, dan sebagai pemberian makan untuk para fakir miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat Idul Fitri, maka zakat fitrinya diterima. Barang siapa yang menunaikan setelah sholat Id, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Hadisnya hasan, diriwayatkan Imam Abu Daud dalam sunannya nomor 1069. Teks hadis ini dari Abu Daud, Sahih Sunan Abu Daud nomor 1420, Ibnu Majah nomor 1747 dan 1418. Sahih Sunan Ibnu Majah nomor 1480. Gitu ya, itu dalilnya ya. Kemudian saudara dirahmati Allah, oleh karena itu mengakhirkan pembayaran zakat fitri hingga habis sholat Idul Fitri hukumnya haram. Ya, jadi setelah orang keluar Id kita nggak boleh mengeluarkan zakat fitri ya, haram hukumnya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena hal itu termasuk mengakhirkan pembayaran zakat yang memberi konsekuensi dosa sebagai hukum mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktunya. Dan barang siapa melakukan perbuatan tersebut, maka harus menggantinya. Ya, Anda bisa lihat lebih lengkapnya di kitab Nailul Autor, nomornya 4496. Sekarang poin berikutnya adalah kadar zakat fitri. Setiap muslim wajib membayar zakat fitri untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak, ya, suami dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak atau pembantu membayarkan zakat sendiri. Ya, kadar zakat fitri yang harus dibayar adalah 1 sok dari makanan pokok negara setempat. Dan 1 sok untuk ukuran sekarang kira-kira jumlahnya 2,4 kg. Ketentuan ini sesuai makanan pokok beras. Gitu. Jadi ada yang mengatakan zakat dengan beras bid'ah, aneh juga ya. Jelas makanan pokok itu sesuai dengan negara-negara tertentu, negara-negara yang bersangkutan. Nah, kalau negara kita Indonesia misalnya makanannya kurma ya kurma, makanan pokoknya ya kita berzakat dengan kurma. Tapi karena makanan pokok kita adalah nasi dari beras ya tentu saja kita dengan makanan pokok kita berzakatnya. Nah, dalam zakat fitrah tidak mengenal nisab. Nah, ya kan? Di saat ada kelebihan dari kebutuhan makanan pada malam hari raya untuk dirinya dan keluarganya, maka seseorang wajib membayar zakat fitrah. Ya, ada batas maksudnya ya. Dan kita bisa menggunakan tangan untuk menjadi takaran dengan cara kita penuhi kedua tapak tangan sebanyak 4 kali. Karena 1 mud sama dengan genggaman 2 telapak tangan orang dewasa, dan 1 sok sama dengan 4 mud. Contoh, seorang muslim mempunyai 1 istri dan 4 orang anak serta 1 pembantu muslim ya. Berapa dia harus membayar zakat fitrah untuk mereka? Dengan ukuran sok, dia harus membayar 7 kali 1 sama dengan 7 sok.
Dengan takaran atau timbangan sekarang berupa gandum 7 kali 2,4 kilo atau 16,8 kilogram. Dan jika dengan cara meraup gandum atau beras dengan 2 telapak tangan 7 kali 4 sama dengan 24 kali raupan dari makanan pokok berupa kurma, gandum, anggur kering, susu kering, jagung atau beras ya. Jadi di kita kan ukurannya kilo ya, kilo 2,4 ya. Atau bahkan digenapkan orang 2,2,5 tapi benar ya 2,4 kilogram. Bentuk zakat fitri dianjurkan mengeluarkan zakat dengan makanan. Para ulama mazhab tiga mazhab tersebut, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah membolehkan membayar dengan uang, namun pendapat ini lemah. Kadar nilai zakat harus disesuaikan dengan harga makanan pokok masing-masing. Negara kita ya, sesuai dengan negara kita. Jika seorang ingin membayar zakat dengan beras sebanyak 20 kilo, maka hendaklah dia harus menanyakan harga beras per kilo untuk jenis beras standar, lalu dihitung dengan mata uang setempat. Ya, Abu Hanifah membolehkan ya dengan uang. Tapi imam yang 3 harus dengan makanan pokok setempat. Itulah ya secara singkat tentang zakat fitri. Sekarang masuk ke bab Idul Fitri. Hari raya dalam Islam ada 3 macam. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban atau hari Jumat. Nah, gitu ya. Saudara yang dirahmati Allah, hari raya Idul Fitri yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal, yaitu ya yang pertama. Hari raya Idul Adha yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah, dan hari raya Jumat yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Jadi Islam tuh cuma ada 3 ya hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya Jumat ya, salat Jumat ya. Itu dirayakan. Maka tiada sebuah pengagungan yang lebih bisa dirasakan oleh umat Islam selain daripada hari raya. Setiap hari raya selalu diiringi dengan sholat. Bahkan syiar hari raya paling sakral adalah sholat ya. Poin berikutnya, hukum sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri atau sholat Id adalah sholat sunnah mu'akkad ya, atas muslim laki-laki dan perempuan. Pada malam hari sebelum dilaksanakan sholat Id disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Tuh ya. Jadi sebelum melakukan sholat dari malam hari itu kita udah takbir ya. Tuh. Waktu sholat Idul Fitri dimulai setelah matahari naik setinggi anak panah sampai zawal atau matahari bergeser ke arah barat. Apabila ditemukan kenyataan bahwa hari raya belum diketahui kecuali setelah zawal, maka sholat dilaksanakan esok hari pada waktunya. Saat hari raya Idul Adha, saat hari raya Idul Adha, acara penyembelihan hewan kurban dilaksanakan setelah sholat Id dilaksanakan. Tidak boleh menyembelih sebelum sholat Id dilaksanakan. Ya. Kalau disembelih sebelum sholat Id namanya itu sedekah, bukan kurban. Kemudian tata cara ya untuk berangkat menuju sholat ya, sholat Id. Bagi yang akan melaksanakan sholat Id disunahkan untuk mandi terlebih dahulu dan memakai pakaian yang terbaik. Hal itu sebagai wujud kegembiraan dalam menyambut kemuliaan hari raya. Bagi wanita tidak diperkenankan memakai pakaian yang menyerupai pakaian kaum laki-laki dan tidak boleh memakai wewangian atau parfum ya. Tempat sholat antara kaum laki-laki dan perempuan dipisah dan jemaah kaum perempuan berada di belakang jemaah kaum laki-laki. Dipisah dengan jarak secukupnya. Bagi wanita yang sedang haid dianjurkan untuk turut datang ke tempat dilaksanakannya sholat Id untuk mendengarkan khutbahnya. Ya.
Namun dianjurkan untuk sedikit menjauh dari tempat sholat. Disunahkan segera berangkat ke tempat sholat id dengan berjalan kaki bagi yang mampu dan membedakan jalan saat berangkat dengan ketika pulangnya. Jadi berangkat lewat kanan misalnya, pulangnya lewat kiri, misalnya seperti itu. Disunahkan pula imam mengakhirkan berangkatnya ke tempat sholat. Beda dengan imam, ya. Imam belakangan, makmum didulukan, duluan datangnya, ya. Sebelum sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Kalau Idul Fitri ya. Dan disunahkan makan kurma dengan bilangan ganjil. Sedangkan untuk sholat Idul Adha disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Beda seperti itu ya. Dengan maksud agar dapat memakan daging kurban. Jadi kalau sholat Idul Fitri kita makan dulu di rumah ya. Setelah mandi kita makan. Nah, karena kita sudah selesai puasa ya. Kalau Idul Adha mandi kita makannya nanti setelah sholat Idul Adha. Sekarang tempat sholat Idul Fitri ya. Sholat id dilaksanakan di tanah lapang yang terdekat, itu yang sahih ya. Sholat id tidak dilaksanakan di masjid kecuali karena keadaan yang darurat, misalnya hujan atau tempat lapang yang terlalu becek hingga mengganggu sholat ya. Berarti ada sebab boleh di masjid. Dibolehkan bagi yang sampai di tempat sholat untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum setelah sholat id ya. Dibolehkan bagi yang sampai di tempat sholat untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum dan setelah sholat id. Namun sholat ini bukanlah sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat id, tetapi sholat sunnah mutlak. Jadi kalau mau sholat sunnah boleh ya, namanya sholat sunnah mutlak ya, bukan sholat qobliyah atau ba'diyah ya, nggak ada itu ya. Tuh. Jadi kalau mau sholat ya boleh, tapi enggak juga nggak apa-apa karena sholatnya sholat mutlak. Apabila sholat id dilaksanakan di masjid sedangkan ia masuk waktu yang dilarang sholat, maka tidak boleh sholat kecuali sholat tahiyatul masjid. Jadi beda ya, kalau di lapangan nggak ada sholat tahiyatul masjid. Di lapangan namanya sholat mutlak ya. Sholat mutlak itu boleh dalam waktu-waktu yang terlarang sekalipun ya. Gitu. Misalnya matahari belum naik misalnya gitu kan, belum tinggi, boleh ya. Atau misalnya sholat sesudah subuh juga gitu kan, kalau mau sholat mutlak boleh ya. Gitu. Kalau kita datang ke masjid juga kalau dalam keadaan dilarang waktu sholat, kita masih dibolehkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau sholat mutlak tidak boleh gitu ya. Kalau di luar yang terlarang tersebut ya. Apabila sholat id dilaksanakan di masjid sedangkan ia masuk waktu yang dilarang sholat, maka tidak boleh sholat kecuali sholat tahiyatul masjid. Nggak boleh sholat mutlak itu nggak boleh ya kalau dalam hal yang terlarang. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid walaupun itu dilarang sholat ya, dilarang bukan waktu atau dilarang waktunya sholat, itu hukumnya tidak boleh ya. Gitu. Kemudian tata cara sholat Idul Fitri. Jika waktu sholat telah tiba, imam mulai sholat bersama jemaah 2 rakaat tanpa didahului dengan azan dan iqamah. Gitu. Jadi nggak ada azan iqamah ya kalau untuk sholat id. Setelah berniat dalam hati untuk melaksanakan sholat id, pada awal rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali. Selain takbiratul ihram. Jadi kalau ditambah dengan takbiratul ihram ada 8 ya. Gitu. Karena takbiratul ihram itu rukun ya dalam sholat. Gitu. Kemudian tambah 7 kali takbir. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya hingga selesai rakaat pertama. Dan saat berdiri untuk rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali. Ya, selain takbir intikal ya, jadi berarti 6 ya. Gitu. Dilanjutkan membaca Al-Fatihah dan seterusnya hingga selesai. Pada rakaat pertama telah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat Al-A'la ya, dengan jahar atau dengan bersuara ya, sehingga bisa didengar oleh jemaah. Dan pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ghasyiyah ya, gitu. Atau pada rakaat pertama membaca surat Qaf
dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Qamar. Diboleh. Ini sunnah hukumnya ya. Surat itu tadi Al-A'la, kemudian yang rakaat kedua Al-Ghaziyah, atau surat Qaf di rakaat pertama dan rakaat kedua Al-Qamar. Atau sesekali membaca cara yang pertama atau sesekali membaca surat yang kedua dalam rangka untuk menghidupkan sunnah ya, karena itu sunnah. Jadi kalau membaca surat yang lain boleh gitu ya. Kalau imamnya nggak hafal. Tapi lebih utama yang disunahkan oleh Rasulullah, karena kita juga selain dapat pahala bacaan Al-Qur'an, dapat juga pahala sunnah kita ya. Karena meniru contohnya Rasulullah SAW. Selesai sholat, imam berkhutbah 1 kali sambil menghadap kepada jemaah. Khutbah berisi pujian dan syukur kepada Allah, menjelaskan kewajiban menjalankan syariat Islam, menganjurkan bersedekah. Pada khutbah sholat Idul Adha dianjurkan untuk menyampaikan ajakan berkurban dan menjelaskan hukum-hukumnya. Bila hari raya berbarengan dengan hari Jumat, nah ini perlu diketahui ya, bila hari raya berbarengan dengan hari Jumat, bagi yang telah sholat id maka sholat Jumat gugur dan ia hanya mengerjakan sholat zuhur. Sedangkan imam dan orang-orang yang belum sholat id wajib sholat Jumat. Jika imam lupa membaca takbir tambahan dan telah memulai membaca Al-Quran, maka bacaan takbir telah gugur. Misalnya lupa ya, 7 apa 6 ya, apa 3 nih ya. Itu udah gugur ya, berarti udah boleh terus itu ya baca surat yang berikutnya. Sebab hukum takbir hukumnya sunnah dan waktunya telah berlalu dan tidak perlu sujud sahwi. Ya, perlu sujud sahwi. Cara mengangkat kedua tangan sama seperti diajarkan saat sholat wajib dan sholat sunnah. Ya. Sepundak gini ya, atau segini ya. Dan tidak mengapa mengangkat kedua tangan saat bertakbir pada takbir tambahan pada 2 rakaat, baik pada sholat id ataupun sholat istisqa. Ya. Tapi pertama kan kita hukumnya wajib ya mengangkat tangan ya. Terus takbir yang kedua sunnah hukumnya. Boleh kita Allahu Akbar, kita lagi Allahu Akbar, itu boleh. Atau tidak angkat tangan nggak apa-apa. Disunahkan bagi imam untuk menasehati kaum wanita secara khusus, mengingatkan kewajiban mereka dan mengajak mereka untuk bersedekah, ya. Makmum yang terlambat dan mendapatkan imam sebelum salam saat sholat id, maka ia menyempurnakan sholat sesuai dengan sifatnya. Jadi kalau ada masbuk ya ketinggalan, ya tinggal yang ketinggalan itu ditambah ya. Gitu. Sedangkan bagi yang tidak mendapatkan sholat id sama sekali secara berjamaah, maka sholat id dikodok sesuai sifatnya. Seandainya imam telah selesai sholat id, maka bagi orang yang ingin pulang dibolehkan pulang, dan bagi yang ingin duduk mendengarkan khutbah maka hal itu lebih utama. Disunahkan bagi setiap muslim memperbanyak takbir dan tahmid pada hari-hari id secara jahar, secara kencang ya, kencang di masjid, di rumah, pasar, dan jalan, terutama saat menuju ke tempat sholat id. Dan bagi wanita jangan mengangkat suara apabila bersama orang-orang lain, atau maksudnya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian waktu takbir. Waktu mengumandangkan takbir pada Idul Fitri dimulai dari awal malam id. Malam terakhir ya, udah nggak ada tarawih tuh ya. Gitu. Sampai selesai sholat. Sedangkan waktu mengumandangkan takbir pada Idul Adha dimulai semenjak masuk hari pertama dari 10 hari awal Zulhijjah ya, sampai matahari terbenam tanggal 13 dari hari Tasyrik. Jadi mulai tanggal 1 sampai 10 tuh ya. Bahkan sampai tanggal 13 ya. Dimulainya
Kalau Idul Adha semenjak masuk hari pertama dari 10 hari awal bulan Zulhijjah. Sampai matahari terbenam tanggal 13 ya, dari hari-hari tasyrik. Tanggal 1 sampai tanggal 13. Kemudian poin berikutnya tata cara takbir. Nah, ini yang sering banyak keliru ya para umat Islam ya, ditambah-tambah takbirnya. Padahal takbirnya itu ada 3 cara ya. Yang pertama itu secara genap. Ya, lapasnya Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali genap. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Itu aja, nggak boleh ditambah-tambah dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nggak boleh tambah-tambah gitu ya. Cukup itu aja. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahilham. Itu tata cara yang pertama ya. Jadi 2 kali menyebut Allahu akbar, hanya Allah ya. Artinya Allah Maha Agung. Kemudian hanya Allah sebagai ilah. Kemudian 2 kali lagi Allah Maha Agung dan segala puji bagi Allah. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu, la ilaha illallah wallahu akbar 1 kali. Kemudian Allahu Akbar walillahilham itu yang pertama. Yang kedua ya, membaca takbir secara ganjil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Allahu Akbar lagi 2. Allahu Akbar lagi 3. Walillahilham. Udah itu aja. Itu. Atau yang ketiga, secara ganjil dan di bagian pertama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Udah itu aja. Ya boleh kita ganti-ganti. Kadang-kadang 2 kali Allahu akbarnya, kadang-kadang itu 3 kali ganjil-ganjil ya. Secara ganjil, ada yang juga secara ganjil dan bagian pertama ya. Atau genap-genap ya gitu. Nggak boleh ditambahin Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, nggak boleh tambah-tambah gitu ya. Cukup ini aja kalau kita mau mengikuti takbirnya para sahabat ya. Ya, ajaran khusus dari Nabi juga saya belum tahu ya, rasanya tidak ada ya. Ini dari takbirnya Ibnu Abbas, Umar ya. Sebaiknya seorang muslim bervariasi dalam mengucapkan takbir yang telah dicontohkan Rasulullah SAW di atas. Kadang mengucapkan dengan lafaz yang pertama tadi ya, 2 kali genap-genap, dan kadang-kadang yang B ya, yang B tadi itu ganjil-ganjil, kadang-kadang yang ketiga yang C itu secara ganjil dan bagian pertama saja gitu. Disunahkan berganti-ganti ya. Yang pertama, yang kedua, ikutin lagi yang ketiga. Biar nggak bosen. Ya. Jangan ditambah-tambah ya. Kemudian selanjutnya ucapan selamat Idul Fitri.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang pemberian ucapan selamat pada hari raya. Maka beliau menjawab, adapun ucapan selamat pada hari raya Id sebagaimana ucapan seseorang kepada yang lain ketika bertemu setelah sholat Id adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ini ada di kitab Majmu' Fatawa. Ya. Artinya semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Nah, kalau kita jawab wa iyyak boleh atau wa iyyakum. Yang demikian itu telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi bahwa mereka biasa melakukan hal tersebut dan dikuatkan oleh sejumlah imam seperti Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya. Namun Imam Ahmad mengatakan, aku tidak pernah memulai untuk mengucapkan ucapan tersebut kepada seseorang. Tetapi jika dia memulai mengucapkan selamat, maka aku akan menjawab karena jawaban ucapan tersebut adalah wajib. Sedangkan memulai untuk memberi ucapan bukan termasuk sunnah. Jadi kalau kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, itu bukan sunnah, ya. Tapi boleh, ya. Sedangkan menjawabnya wajib, gitu. Sama juga kita assalamualaikum sunnah, tapi menjawabnya wajib, waalaikumsalam, gitu. Ya, jadi sedangkan memulai untuk memberi ucapan bukan termasuk sunnah yang diperintahkan dan tidak juga dilarang. Nah, jadi nggak ada sunnahnya, nggak juga dilarang, ya. Oleh karena itu, siapa yang mengerjakannya maka dia bisa menjadi panutan dan siapa meninggalkannya juga bisa jadi panutan. Wallahu a'lam, ya. Itulah, ya, beberapa tata cara takbir, ya. Kemudian beberapa kesalahan, ya. Ini bab beberapa kesalahan dalam menyambut Idul Fitri. Ya. Hari Raya Idul Fitri merupakan bagian dari syiar Islam yang paling mulia dan ibadah paling agung. Karena pada hari itu umat Islam berkumpul untuk membentuk komunitas yang sama dalam perasaan, ya, emosional, ruhiyah, dan spiritual. Namun kemuliaan dan keagungannya terkikis oleh budaya dan tradisi yang antara lain, ya. Yang pertama tradisi mudik, ya, itu keliru kalau kita anggap itu sunnah, ya. Silaturahmi atau saling berkunjung untuk saling meminta maaf atau budaya mudik pada hari raya Idul Fitri tidak ada kaitannya dengan syariat Islam ataupun dengan ibadah Ramadan. Apabila yang dimaksud mudik Lebaran sebagai bentuk kegiatan untuk memanfaatkan momentum dan kesempatan untuk menjernihkan suasana keruh dan hubungan yang retak antara kerabat atau teman sejawat, sementara tidak ada kesempatan yang tepat kecuali hanya pada saat hari raya, maka demikian itu dibolehkan atau boleh-boleh saja, ya. Tuh. Namun bila dijadikan suatu kelaziman dan dipaksakan dan diyakini sebagai bentuk kebiasaan yang memiliki kaitan dengan ajaran Islam atau disebut dengan istilah tradisi Islami, maka demikian itu bisa menjadi bid'ah, ya, jadi dosa, ya, dan menciptakan tradisi yang batil dalam ajaran Islam. Sebab seluruh macam tradisi dan kebiasaan yang tidak bersandar kepada petunjuk syariat termasuk perkara bid'ah dan tertolak, ya. Itu yang pertama, tradisi mudik. Yang kedua, bersolek dan tabarruj. Banyak kita saksikan pemandangan aneh menghiasi hari raya, berupa pakaian tabarruj dan dandanan ala orang kafir, sehingga hari yang seharusnya penuh dengan nilai ibadah berubah menjadi hari yang syarat dengan maksiat, ya. Tabarruj, pamer aurat, ya, dan ikhtilat. Hal ini merupakan pelecehan terhadap syariat Islam karena syariat melarang hal ini sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya,
Surat Al-Ahzab ayat 33. Surat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Nah, setiap hamba Allah, terutama muslimah, seharusnya memiliki semangat untuk mengamalkan Islam dan memelihara kehormatan dan kesucian. Dan jangan sampai ikut-ikutan meniru budaya yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, tenggelam dalam maksiat. Ya, gitu. Hari raya seharusnya dijadikan sebagai hari yang penuh hikmah, serta hari penuh dengan perenungan setelah menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh. Apakah ibadahnya membuahkan hasil atau tidak? Tapi banyak di antara manusia ini yang tidak memahami akan hal ini. Sehingga hari raya mereka gunakan sebagai hari untuk berpesta pora, ya, bernyanyi, bermain musik, bahkan minum khamar, ya, berkhalwat, ya, bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, atau makanan-makanan yang berlebihan sehingga melalaikan ibadah yang lain, ya, nauzubillah. Seorang laki-laki tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, baik dengan saudara perempuan atau bibi istri, karena Rasulullah SAW tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, wallahi ma massat yadu Rasulillahi yada mra'atin qattuma kana yubayi nisaa illa bil kalami, ya. Artinya, demi Allah, wallahi, tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita. Beliau tidak membaiat kaum wanita kecuali dengan ucapan. Di samping itu, karena jabatan tangan dengan wanita yang bukan mahram bisa menjadi penyebab timbulnya fitnah. Misalnya memandang atau yang lebih berbahaya dari itu. Adapun orang-orang yang memiliki hubungan mahram maka tidak mengapa berjabat tangan. Misalnya seorang laki-laki berjabat tangan dengan saudaranya perempuannya atau bibi, ibu tiri, dan istri anaknya atau menantunya, ya. Wallahu a'lam. Yang keempat, ya, tradisi ziarah kubur. Nah, ini ramai nih kuburan, ya, kalau mau lebaran. Ya. Ada sebagian orang yang meyakini bahwa ziarah kubur pada hari raya Idul Fitri adalah saat yang tepat dan bagian dari syiar Islam. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk ziarah kubur, tetapi Rasulullah tidak pernah memerintahkan berziarah kubur pada hari raya Idul Fitri. Maka seharusnya seorang muslim selalu mencukupkan diri dengan petunjuk Rasulullah SAW dalam menjalankan ibadah, karena Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat 7, ya, surat ke-59. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, apa yang dibawa kepada kalian oleh Rasul itu hendaklah kalian ambil, dan apa yang dilarang olehnya hendaklah kalian menahan diri darinya. As-Suqairi berkata, menziarahi kuburan umum atau kuburan para wali setelah sholat Idul Fitri merupakan perbuatan bid'ah. Nah, kan lebih ini lagi, ya, lebih keras lagi, ya. Gitu. Sunnahnya aja nggak ada. Ya. Lalu Imam As-Suqairi berkata itu bid'ah, ya, menziarah kubur pada hari raya. Kemudian, ya,
saudaraku yang dirahmati Allah, kesalahan yang menyambut Idul Fitri yang kelima, tradisi sungkeman. Nah, ini kan tradisi Jawa bukan tradisi Islam ya. Anggota keluarga yang muda mendatangi keluarga yang tua dengan bersungkeman atau memohon maaf dengan meletakkan tangan di pangkuan orang yang lebih tua, disertai duduk jongkok memohon maaf atas segala kesalahan selama 1 tahun. Laksana seorang abdi, Masya Allah, seorang pesuruh artinya. Harus sujud kepada majikannya. Tradisi ini sering kita saksikan di hari kedua bulan Syawal. Ya. Kemudian yang keenam ya. Hari Raya Ketupat di Indonesia, terutama daerah Jawa, telah menyebar budaya ketupatan yang lebih dikenal dengan Hari Raya Ketupat yang biasanya jatuh pada hari ke-7 bulan Syawal. Ada beberapa makanan khas sebagai simbol ritual yaitu ketupat, lepet, lontong, atau kupat sebagai tanda usianya kupat sebagai tanda usainya ibadah puasa Ramadan ya. Sehingga bentuk ketupat pada umumnya persegi 4 yang menurut tradisi Jawa memiliki makna 4. Lebar, lebur, luber, dan labur gitu ya. Artinya selesai karena hari raya ketupat sebagai tanda usainya puasa Ramadan, sehingga disebut dengan hari raya lebaran. Lebur artinya hapus karena hari raya sebagai tanda bahwa dosa orang-orang yang berpuasa telah hapus. Luber artinya derma karena orang yang berpuasa dituntut untuk berderma kepada sesama manusia yang ditandai dengan membagi-bagikan makanan dan kue. Itu lubur ya. Sekarang labur artinya memoles karena setelah Ramadan kebiasaan buruk dipoles dengan kebaikan. Adapun lepet dan lontong sebagai simbol saling memaafkan, sehingga setelah berpuasa sebulan penuh kemudian maaf-maafan maka semua kesalahan hilang. Dengan demikian hari raya ketupat murni budaya Jawa dan tidak ada kaitannya dengan Islam ya. Jadi kalau dikaitkan dengan Islam ya jadi bid'ah ya gitu. Jadi kalau hanya menganggap itu adalah budaya ya nggak ada kaitannya dengan Islam ya wallahu alam ya gitu. Kemudian kesalahan menyambut Idul Fitri yang ke-7, tradisi halal bihalal. Dia nih biasanya para pekerja kantornya. Halal bihalal sekarang ini marak dilakukan oleh rakyat Indonesia, baik dari kalangan rakyat jelata hingga kaum bangsawan, dari kalangan awam hingga kaum terpelajar, dari rakyat biasa hingga para pejabat. Mereka memanfaatkan situasi ini untuk reuni atau bertemu dengan rekan lama atau sesama alma mater atau para pejabat dengan bawahannya untuk saling memaafkan dan silaturahmi, sehingga mereka berkeyakinan dengan cara ini kesalahan yang mereka perbuat bisa termaafkan dan hubungan baik terjalin kembali. Biasanya acara tersebut diisi dengan ceramah agama dengan diselingi berbagai macam hiburan seperti organ tunggal, marawis, grup band bernuansa rohani, dangdut bernapaskan Islam, pegelaran wayang kulit bercorak religi, sehingga tidak aneh kalau halal bihalal di beberapa perusahaan menghabiskan dana ratusan juta rupiah. Dan yang lebih aneh lagi, halal bihalal ini tidak hanya dihadiri kaum muslimin saja, melainkan dihadiri pula kalangan lintas agama, lintas organisasi, lintas partai. Artinya pemeluk agama manapun, organisasi apapun, dan partai manapun bisa mengikuti acara tersebut. Bahkan mereka mendapat undangan kehormatan secara resmi. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sungguh sangat menyedihkan acara yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW maupun para sahabat radhiyallahu anhu ajmain tumbuh subur ya, dan berkembang bahkan dengan berbagai bentuk dan inovasi
yang mengeruk biaya dan menyedot dana yang tidak sedikit. Ya, wa iya zubillah ya. Yang ke-8, mendatangi tempat hiburan. Nah, ini juga yang sering dilakukan ya kalau lebaran. Hari Raya Idul Fitri memang hari raya kaum muslimin dan kita dibolehkan bersenang-senang dan bergembira, namun etika dan syariat Islam tetap harus dijaga. Namun banyak orang yang tidak mengerti hal itu. Akhirnya hari raya digunakan untuk berbuat kemunkaran, mendatangi tempat-tempat hiburan dan menghambur-hamburkan harta. Nah, jadi nggak benar ya. Hari raya adalah hari bergembira yang harus dihiasi dengan zikir kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Allah mengaruniai umat ini dengan 2 buah hari raya yang penuh zikir, syukur, dan ampunan, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian yang keliru dalam menyambut hari raya yang ke-9, takbir keliling atau tarling katanya ya. Tradisi semacam ini bukan saja marak di kampung-kampung, tetapi juga menjadi kebiasaan di tengah masyarakat perkotaan dengan berpawai di atas kendaraan besar atau kecil. Mereka mengumandangkan takbir dan tahmid dengan disertai gemuruh suara beduk yang ditabuh bertalu-talu. Seringkali mereka berkeliling dan menjadi raja jalanan dengan tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas sehingga mengganggu jalanan. Dalam takbir keliling seringkali pria dan wanita tampil beriringan bersama. Bahkan tak jarang para remaja menjadikannya sebagai ajang untuk berkhalwat ria. Dan seringkali terjadi kecelakaan saat takbir keliling. Seharusnya waktu-waktu tersebut digunakan untuk bersyukur kepada Allah karena telah dapat menjalani rangkaian ibadah di bulan Ramadan, tapi justru berduka karena sanak keluarga dan kerabatnya meninggal dunia karena kecelakaan di malam takbiran. Ya, Alhamdulillah. Bahkan acara tersebut sering dimanfaatkan untuk mempromosikan produk barang dagangan dengan menggelar acara lomba tabuh beduk ya. Ini yang ke-10 ya yang dilarang, yang disalahgunakan ya. Grebek Sawal. Masyaallah ya, yang ke-10. Tradisi dan ritual semacam ini seringkali dilaksanakan 6 hari atau 7 hari di bulan Syawal. Tujuan yang mereka anggap baik adalah sebagai wujud rasa syukur karena telah melalui berbagai macam rintangan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan sebagai ungkapan rasa bersukaria atas berbagai nikmat Allah yang telah mereka dapatkan. Laki-laki, tua, muda, anak-anak, dan orang dewasa berkumpul untuk merayakannya dengan membagi-bagikan makanan ya. Namun di sebagian daerah di pesisir Pulau Jawa, tradisi ini diwarnai dengan kesyirikan karena masih banyak yang melakukan ritual syawalan dengan cara melarung atau menghanyutkan berbagai makanan ke tengah laut ya. Jadi itu sedekah laut istilahnya, yang menurut kepercayaan mereka sebagai wujud rasa syukur dan persembahan kepada penguasa laut ya. Alhamdulillah ya. Itulah ya, ada 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh umat Islam ya. Sekarang buku ini ya masuk ke bab penutup ya. Ketahuilah wahai saudaraku yang dirahmati Allah, hikmah dan rahasia puasa Ramadan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memenuhi hak-haknya secara sempurna, menjalankannya sesuai dengan sunnah, melaksanakannya sholat di malam hari, mengejar malam Lailatul Qadar ya dengan qiyam dan iktikaf, bersedekah, membaca Al-Quran, banyak berzikir, berdoa, dan mohon ampunan di bulan Ramadan ini ya. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, wahai para pendosa ya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah karena perbuatan jelekmu. Alangkah banyak orang yang sepertimu yang dibebaskan dari neraka dalam bulan ini, dalam bulan Ramadan ini maksudnya.
Berprasangka baiklah kepada Tuhanmu dan bertobatlah atas segala dosamu, karena Allah akan membinasakan seorang hamba melainkan hamba itu sendiri yang membinasakan dirinya. Sebagaimana firman Allah ya dalam surat Az-Zumar ya ayat 39 ya. Surat Az-Zumar itu yang surat ke-39 ayatnya 53 ya. 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Gitu. Jadi ya, tetap kita orang yang berdosa diwajibkan tobat ya kan. Karena pasti Allah ampunin. Apabila seorang muslim melakukan berbagai faktor yang membuatnya mendapat ampunan dan tiada sesuatu pun yang menjadi penghalangnya, maka ia akan mendapatkan rahmat ampunan sebagai mana firman Allah dalam surat Toha ya. Toha itu surat ke-20 ayatnya 82. Wa inni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Artinya, dan sungguh aku maha pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuknya. Tuh ya. Saudara yang dirahmati Allah, jika keberadaan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka terdapat di bulan Ramadan dan sholat yang dilakukan di dalamnya, maka dikala hari raya tiba, Allah memerintahkan hambanya agar bertakbir dan bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka. Ketahuilah, saudara yang dirahmati Allah, bahwa siang dan malam bulan Ramadan merupakan gudang bagi manusia yang syarat dan simpanan amal yang baik ataupun buruk. Kelak pada hari kiamat, gudang tersebut akan dibuka untuk diperlihatkan dan diserahkan kepada pemiliknya. Ya, kalau baik maka kita bergembira. Orang yang bertakwa akan mendapati simpanannya berupa penghargaan dan kemuliaan. Sedangkan orang yang pendosa ya, yang menyia-nyiakan waktunya akan mendapatkan kerugian dan penyesalan karena ia telah menyia-nyiakan detik-detik Ramadan yang mulia dan sangat berharga yang tidak dapat digantikan dengan waktu-waktu lain. Ketahuilah, saudara yang dirahmati Allah, bahwa waktumu terbatas dan detak napasmu terkalkulasi dengan rapi. Sedangkan dirimu nanti akan diminta pertanggungjawaban atas waktumu, dan kamu akan diganjar atas perbuatan yang kamu lakukan. Maka janganlah kamu menyia-nyiakannya tanpa amal perbuatan yang baik, dan jangan kamu biarkan umurmu pergi sia-sia, terutama pada bulan dan musim yang mulia serta agung ini. Saudaraku dirahmati Allah, sungguh sangat memilukan ternyata banyak orang yang menghabiskan siang hari dan dalam bulan Ramadan hanya untuk tidur
dan malamnya untuk mengobrol dan bersendau gurau, hingga mereka tidak merasakan puasa sedikit pun. Ya. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan sholat berjamaah. Semoga Allah menunjukinya betapa meruginya mereka. Karena bulan Ramadan adalah musim segala ibadah seperti melaksanakan sholat, puasa, membaca Al-Quran, zikir, berdoa, dan mohon ampunan. Ya. Ramadan merupakan bilangan hari yang berlalu dengan cepat dan menjadi saksi ketaatan bagi orang-orang yang taat. Sekali lagi, saudara rahmat Allah, sebagai saksi bagi tukang maksiat atas semua perbuatan maksiatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, seyogyanya setiap muslim selalu memanfaatkan waktunya dalam hal-hal yang berguna. Janganlah memperbanyak makan di malam hari dan tidur di siang hari. Jangan pula menyia-nyiakan sedikit pun waktunya tanpa berbuat amal soleh atau mendekatkan diri kepada Robnya. Begitu pula ada yang mengisi bulan Ramadan dengan berpesta pora dan menikmati hidangan dan minuman lezat secara berlebihan. Sedangkan berlebihan dalam hal makan dan minum akan sangat membahayakan dan mengakibatkan banyak tidur malas melaksanakan sholat tarawih, malas membaca Quran, baik di waktu malam ataupun di waktu siang hari. Ya. Lebih aneh lagi, sebagian orang apabila datang bulan Ramadan, mereka bertobat, mendirikan sholat dan melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi jika Ramadan telah berlalu, mereka kembali meninggalkan sholat dan melakukan perbuatan maksiat. Mereka inilah seburuk-buruk manusia karena mereka tidak mengenal Allah, ya. Gitu. Artinya amalnya nggak diterima, ya. Karena apa? Melakukan kebaikan, sholat segala macam bulan Ramadan, setelah Ramadan hilang juga, ya, amal baiknya. Saudara yang dirahmati Allah, kecuali di bulan Ramadan saja, tidaklah mereka tahu bahwa pemilik bulan-bulan itu adalah satu, dan semua bentuk kemaksiatan adalah haram, ya. Haram di setiap waktu, dan Allah Maha mengetahui setiap gerak-gerik mereka di mana saja dan kapan saja. Maka bersegeralah bertobat dengan tobatan nasuha, yakni dengan meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan yang menyesalinya, ya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya di masa mendatang, sehingga tobatnya diterima, Allah diampuni dosa-dosanya, ya. Allah juga berfirman, ya, dalam surat An-Nur, ya, surat ke-24 ayat 3, penggalannya, ya, ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ya, sebaiknya puasa Ramadan diakhiri dengan istighfar, ya, karena istighfar merupakan penutup segala amal kebajikan seperti sholat, haji, dan sholat malam. Demikian pula dengan majelis-majelis sebaiknya ditutup dengannya. Jika majelis tersebut merupakan tempat berzikir, maka istighfar sebagai pengukuh baginya. Namun jika majelis tersebut tempat permainan, maka istighfar berfungsi sebagai pelebur dan penghapus dosa, ya. Makanya kita sekarang beristighfar kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Demikianlah seluruh kitab atau tentang Ramadan, ya, sudah selesai kita bacakan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita, ya, atau menjadi amal baik buat kita, sehingga kita bisa mengamalkan di bulan Ramadan ini dengan benar dan sungguh-sungguh, ya, dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Tentunya apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, ya, karena minimnya ilmu saya, ya. Saya mohon maaf kepada antum dan mohon ampun kepada Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.